coba kita lihat. Bismillah. Jadi ortodoks ini memang yang mereka mengatakan bahwa ya mereka sejak dulu seperti ini. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu ya liturginya seperti ini, tata cara ibadah atau liturgi. Robbi itu artinya adalah Tuhanku. Yesus itu adalah Isa atau Yesus. Yesus al-Masih artinya adalah Yesus Kristus. Ya benallah artinya adalah dia adalah anaknya Allah, putra Allah. Irhamni, kasihilah saya, kurang lebih begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para penonton, Tuan Guru, Puan Guru yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kami ada di Pamulang, di Tangerang, di sekretariat Mu'alaf Center Ayah Sofia di Tangerang. Nah, ini ada makanan, jadi alhamdulillah dari Bunda Etika dihidangkan makanan di sini. Dan kita ada satu pembahasan yang menarik, yakni kebetulan kemarin saya dikirimi oleh mu'alaf ya, yang telah kami syahadatkan beberapa pekan yang lalu. Beliau bertanya, ada satu pertanyaan yang mengganjal, kata beliau, yang sejak dulu tidak ada orang yang bisa jawab, begitu. Sehingga ditanyakan waktu itu kepada saya, dikirimkanlah satu video. Video ini menarik karena tentang apa itu? Tentang Kristen yang konon kabarnya, katanya itu mengklaim bahwa mereka adalah Kristen yang asli. Bunda Etika, seperti apakah itu Kristen yang asli? Inilah dia. Mereka mengenakan hijab, mereka kalau beribadah bersujud, dan lain sebagainya. Ayo, coba kita lihat. Bismillah. يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني. هذه أولى الصلاة Bahasa Arab. تسمعونها في الحين أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني. الصلاة الثانية سأتلوها صالحا. ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني. الصلاة الثالثة ربي وليلة الإله يا فريقة القداسة خالصين بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني. الصلاة الرابعة بيوحنا المعمدان. Coba saya dengarkan lagi. Bahasa Arab ya. بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. ربي يسوع المسيح. Katanya kurang lebih begini, mudah-mudahan saya tidak salah. Rabbi Yesus al-Masih ya benallah irhamni, kurang lebih begitu.
mudah-mudahan tidak salah, yang artinya adalah Robbi itu artinya adalah Tuhanku, Yesu' itu adalah Isa atau Yesus. Di daerah-daerah Timur Tengah yang Kristen, Bunda Etika, itu orang-orang memanggilnya, ada yang memanggil Isa, ada yang memanggil Yesus, ada memanggil Yesu' al-Masih artinya adalah Yesus Kristus. Jadi Rabbi katanya, Tuhanku katanya, kemudian Yesu' al-Masih, ya benallah artinya adalah dia adalah anaknya Allah, putra Allah. Irhamni, kasihilah saya, kurang lebih begitu. Ini Bunda Etika, ya nanti Bunda Etika lebih banyak tahu tentang ini, tentang Kristen ini. Mereka bernama Kristen Ortodoks, begitu Bunda Etika? Ya. Atau bernama Kristen Koptik. Dan konon kabarnya, katanya mereka mengklaim bahwa ini adalah Kristen yang asli, yang tadi seperti kita lihat mereka mengenakan kerudung dan sholatnya juga bersujud, kurang lebih begitu. Nah, kita akan lihat bagaimana apa sebenarnya terjadi. Bunda Etika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sharing aja ya sebetulnya, karena sebenarnya kita tidak ada yang lebih pintar atau yang kita tahu lebih dulu saja sebetulnya. Nah, sebenarnya ortodoks ya seperti juga Yudaisme, ortodoks ya, karena saya belajar Yudaisme dengan Rabbi Tovia, jadi juga ortodoks. Alirannya ortodoks. Ortodoks ini artinya yang masih menjalankan tradisi-tradisi pada awal. Ya. Jadi namanya ortodoks. Nah, tradisi ya, cara-cara beribadah yang memang sejak dulu dilaksanakan. Dan Yesus itu juga melakukan itu? Kalau kita melihat dalam kitab-kitab Perjanjian Baru ada beberapa ya. Seperti kemarin disebutkan kita dengan Ustadz Kaya contoh-contohnya kan. Matius pasal 26 39. Nehemia bersujud. Nehemia 86 itu juga Ezra 86 kalau nggak salah ya. Itu jadi memang ada sujud di sana. Karena itu Nehemia pasal 8 ayat 6 ya, tapi 8. Kalau di internet itu Nehemia pasal 8 ayat 5. Ya, karena memang urutan tanah dengan PL kadang ada beda. Seperti dalam Mazmur 101 itu Mazmur 22 1-2 itu berbeda dengan Mazmur dalam Perjanjian Lama. Urutannya Yesaya juga juga berbeda di Yesaya 8. Nah, jadi ortodoks ini memang yang mereka mengatakan bahwa ya mereka sejak dulu seperti ini. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu ya liturginya seperti ini, tata cara ibadah atau liturgi ortodoks ya. Nah, aliran ortodoks sebetulnya begini, kita kadang kaget ya, saya juga pertama kaget, yang kita tahu di Indonesia ini kan Kristen ini kan ibadahnya ke gereja seminggu sekali ya, paling tidak. Ini Bunda Etika, video ini cukup menghantam, tapi bukan menghantam kepada Islam, menghantam hati dari saudara kita Kristen dan Katolik yang ternyata Kristennya ini berbeda dengan yang di ortodoks begitu. Betul, karena kadang-kadang kita kan, saya sebagai apologet Muslim, kita sebagai apologet Muslim mana ditanya untuk apa kamu jenggang-jengking 5 kali belum tentu selamat kan begitu ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa saudara-saudara mereka itu lebih banyak dari yang kita lakukan. Jadi ortodoks ini memang sudah kalau kita sedikit mereferensi kepada 5 kepatriarkan. Jadi kalau dalam perspektif Kristen itu ada namanya 5 kepatriarkan ya, yang mereka sebut dengan gereja apostolik ya, yang berasal dari kerasulan ya, dari Yerusalem, Antioquia, kemudian Bizantium atau Konstantinopel ya, Turki ya, kemudian Yunani dan Rusia ya, Timur itu Yunani, Rusia, dan juga Alexandria, Timur Tengah. Nah, ortodoks ini sebetulnya yang barat, yang bagian barat kan satu Roma
Iya. di mana memang yang Barat ini akan berbeda menjadi Katolik, namanya karena memang untuk umum maksudnya. Mereka berbeda dengan Ortodoks yang Timur maupun Oriental. Jadi mereka itu yang keempat ini, yang Antioquia, yang Yerusalem maksudnya Ortodoks Timur, kemudian dirubah menjadi Timur Oriental. Nah mereka ini yang sembahyang, puasa, puasanya bahkan sembahyangnya 7 kali sehari. 7 kali sehari. Nah, jadi yang saya tahu persis karena kan saya datang ke gerejanya, saya juga mengikuti beberapa kali kajian untuk yang Koptik atau dalam bahasa Arab kemarin Kiptiah, kita ketemu teman kita yang dari Mesir ya. Sebentar Bunda Etika, saya flashback lagi bahwa Kristen Ortodok ini terbagi menjadi dua cabang. Satu Ortodok Timur, dua Ortodok Barat. Timur Oriental. Oh, satu Ortodok Timur, satu Timur Oriental. Satu Ortodok Timur tapi Oriental. Iya. Jadi sama-sama Timur. Sama-sama Timur karena ini nanti sejarahnya pada konsili. Jadi Ortodoks Oriental ini tadinya sama-sama Timur, dia memecahkan diri karena dia tidak menyetujui hasil dari konsili Chalcedon. Itu nanti kita bicara sejarah kan panjang. Ya, intinya dia mulai terpecah sejak konsili Chalcedon. Ortodok Timur disebut sebagai Koptik. Bukan. Yang Koptik ini yang di Alexandria. Nah, Alexandria itu ada Suriah, ada Koptik, ya kan? Alexandria itu sekarang ada Alexandria di Mesir. kan Mesir, ya kan? Dulu kan memang ibu kotanya Alexandria. Ya. Nah, di Indonesia ini ada paling tidak ada 5 Ortodoks sekarang ini, ada sekitar 10.000 pengikut Ortodoks ya. Jadi ada seorang bintang film yang Ortodoks, kalau nggak salah saya Roy Martin kalau nggak salah ya. Kemungkinan. Ya. Itu jadi ada 5 aliran Ortodoks juga banyak kan. Jadi Ortodoks Indonesia, Gereja Ortodoks Indonesia, ada Gereja Ortodoks Rusia, ya. Itu masuknya ke timur juga Ortodoks Koptik Suriah. Jadi Ortodoks Timur Tengah itu ada Koptik dan Suriah sama. Yang Suriah ini kan sudah terkenal karena Pak Bambang Nursena kan, tokohnya ya. Dia sering bahas juga. Ortodoks Timur ini. Suriah. Jadi begini. Yang satu Ortodoks Konstantinopel ya, jadi dia semacam Ortodoks Konstantinopel, yang terakhir Ortodoks Antioquia. Artinya di Indonesia ini minimal ada 5 aliran Ortodoks. Bunda Etika ini pernah masuk ke gereja Ortodoks Koptik, ya. Di daerah mana itu Bunda Etika? Bekasi. Saya mengikuti liturgi mereka, memvideo karena saya memang begini, kalau Kristen di Indonesia kan kita sudah terbiasa yang berporos ke Roma, ya kan. Nah, saya kan kepingin tahu sih ajaran Kristen yang Ortodoks ini yang masih mengamalkan sembahyang 7 kali sehari, gitu kan. Sholatnya juga mirip sekali dengan kita ya. Iya. Kemudian puasanya juga mereka yang Koptik ini 200 hari dalam setahun. Allah. Jadi kalau mereka, kita Senin Kemis, mereka Selasa Jumat. Nah, Koptik. Saya ngobrol sama Abuna. Abuna ini kayak romonya, ya kan. Saya ngobrol sama Abuna, mereka sembayangnya puasanya itu 200 hari dalam setahun, jadi Selasa Jumat. Kemudian puasa mereka itu dimulai dari setelah makan Isya sampai nanti matahari terbenam. Jadi lebih lama, nggak ada sahur. Lebih lama. Tapi yang paling lama Yahudi kan, dia dari 5:30 sore sampai hari berikutnya 6:30 malam. Nah, Yahudi yang paling berat, ya nggak boleh mandi, nggak boleh sikat 24 gigi. jam. Ya 24 jam lebih sedikit lah. Itu. Jadi kalau orang Yahudi lihat puasa kita itu, ada puasa kayak kita beberapa hari puasa, namanya puasa setengah hari doang gitu. Karena kita pakai sahur, ya, sementara yang lain tidak pakai sahur kan gitu. Jadi Islam ini sebenarnya lebih dimudahkan oleh Allah. Lebih dimudahkan kalau kita memahami Kristen Ortodoks. Tapi kalau kita hanya mengetahui Kristen yang di Indonesia, karena Kristen yang di Indonesia kan berporos ke Roma Katolik, kemudian Katolik Roma kan pecah menjadi Martin Luther, ajaran Protestan ya, Protestamen, maksudnya Protestan itu Protestamen kembali ke Testamen, ke kitab suci. Oh, bukan protes ya bukan aslinya. Protestan. Tapi Protestamen. Ya, jadi Lutheran, Anglikan ya kan. Jadi banyak aliran yang sekarang masuk ke Indonesia. Jadi karena kiblat mereka dari Roma, ya apa yang
mereka lakukan liturginya, ibadahnya ya seperti di Roma, tidak ada sembahyang kewajiban sholat 7 kali seperti Suriah, seperti juga gereja Koptik Indonesia juga 7 kali, ada ada 2 pola sholat ya bagi mereka. 7 kali ada yang pola 3 kali ada, mereka menyebutkan dengan selota dalam bahasa Aram. Selota, mereka juga ada puasa. Jadi mereka juga sebetulnya berat karena 7 kali ini kan mirip dengan waktu kita plus jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kalau kita tahu, nah cuma kalau Koptik yang di Indonesia ini itu disesuaikan dengan kemampuan rohani dulu bertahap. Kemampuan rohani kamu kuatnya 2 kali sehari, minimal harus 2 kali, minimal sampai 7 kali. Kemampuan rohanimu seberapa gitu. Yang mana itu? Yang Koptik. Saya di Bekasi yang saya datang. Jadi tergantung kemampuan ya. Kemampuan rohani, tapi minimal harus 2 kali, minimal sampai 7 kali. Itu kalau yang bagus ya 7 kali sehari gitu. Kalau Kristen Indonesia ada 3 pola, 3 kali sehari, ada 7 kali. Mereka juga berwudu kan, membasuh muka dan harus melepas terompah. Jadi kalau saya masuk ke gereja Koptik ya dilepas sepatunya, sama semua enggak pada, dan mereka harus pakai, yang perempuan harus pakai kerudung karena sesuai dengan 1 Korintus 11 kan, ayat 5-6 itu kalau mereka bernubuat dan berdoa harus 1 Korintus 11 5-6 ya, 5-6 seperti itu. Jadi itulah ortodoks. Sebetulnya ortodoks ini membuka wacana bagi kita sekarang di Indonesia masuk ya, membuka wacana bagi kita bahwa yang jenggang-jengging itu nggak cuma umat Islam gitu. Mereka juga sama ya, ada adanya juga sama dengan Yahudi. Yahudi kan lebih banyak berdiri kan, kecuali kalau hari-hari tertentu mereka ada sujudnya ya. Tapi yang jelas gini, kewajiban sholat itu ada di tradisi agama Semit gitu Mas Ipung, ya, ortodoks. Nah ini yang memang kita tidak tahu. Nah tadi saya lihat dari liturginya berbahasa Arab, berarti kalau nggak Suriah dia Koptik. Kan ortodoks Suriah dia masuknya ke Oriental. Jadi ortodoks Oriental. Ortodoks Timur itu Suriah namanya? Enggak, ortodoks Timur itu Rusia, Yunani gitu itu. Enggak, maksudnya Timur. Yang nama yang Suriah sama Koptik ortodoks Oriental. Oh, ortodoks Oriental ini lebih pada di daerah Arab. Alexandria Arab, karena mereka disebut juga gereja non Kalsedon. Karena dia menolak hasil dari konsili Kalsedon. Karena pertama konsili Nicea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Kalsedon itu nanti mereka mengadakan sebuah musyawarah besar ya konsili itu. Nah, gereja Oriental ini yang menolak konsili Kalsedon. Nah, kebetulan sama-sama di Timur Tengah, di Mesir. Jadi gini, kalau ada thread di Facebook ini loh, orang Arab juga nyembah Yesus. Iya, kalau di Arab Saudi kan memang 98% Muslim. Tapi kalau di Mesir, di Libya kan sudah bercampur. Kalau di Mesir sekitar 20% kurang lebihnya itu ortodoks Koptik dan Suriah. Masuk di ortodoks Timur Oriental. Ya, ortodoks Timur Oriental itu. Mereka itu punya liturgi sendiri dalam bahasa Arab dan Koptik. Tadi seperti tadi kan, jadi bahasa Arab dan Koptik. Jadi maksudnya gini, Mesir itu dulu kan berbahasa Koptik sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk, dulu kan memang hampir semuanya Kristen. Setelah Islam masuk, mereka masuk Islam, convert to Islam, jadi 80% sekarang Islam. Sehingga di Mesir itu. Mesir abad 12 kan raja mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional, sehingga mau tidak mau menjadi bahasa yang dipakai tiap hari, sehingga liturginya bahasa Arab pun dipakai, sebagian berbahasa Koptik. Jadi saya review lagi dari Bunda Etika, Mesir itu dulu awalnya Kristen, artinya mayoritas dulu rata-rata Kristen. Kristen ortodoks dulu. Iya, ortodoks dari kepatriarhan Alexandria. Kepatriarhan. Jadi ada 5 wilayah administrasi, namanya administrasi kepatriarhan. Dulu dibagi 5 wilayah administrasi, yang 5 wilayah administrasi, dan yang kebetulan yang di Mesir namanya Alexandria. Sehingga pusatnya di Alexandria maksudnya. Awalnya mayoritas masyarakat Mesir ini Kristen ortodoks, terus kemudian para sahabat Nabi itu datang ke Mesir karena kan untuk dekat ya, Mesir Arab ya, nggak mendakwahkan Islam di sana,
dan masyarakat Mesir itu akhirnya terbuka wacana bahwa sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus ya, dan termasuk di Alkitab disampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Mungkin itu jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam dan di sana sekarang mayoritas di Mesir menjadi mayoritas Islam. Ya. Mohon dibantu review lagi Bunda Etika. 1. Kristen Ortodoks 5 Timur. kepatriahan. Jadi ada dulu tuh ada 5 kepatriahan gereja yang namanya apostolik, gereja yang bersumber dari kerasulan ya. Jadi pertama itu Yerusalem, itu masuk wilayah timur. Kedua Antioquia. Ketiga Bizantium. Bizantium itu Turki. Konstantinopel. Yang keempat Alexandria. Yang kelima Roma bagian barat. Roma ini yang di Italia. Ya, yang di Italia. Kepatriahan ini merupakan apa namanya, disebut sebagai apa kalau wilayah administrasi pusat, wilayah administrasi pusat. Jadi pusatnya di sini misalnya 5. Kalau yang sekitar Alexandria, misalnya wilayah sekitar Alexandria, di mana sih pusatnya? Ya di Alexandria gitu loh. Wilayah sekitar Mesir, misalnya di daerah Ethiopia, sekitar Timur Tengah. Mungkin itu berarti lebih pada kekhalifahan ya kalau orang jadi menyebutnya pusat. Kalau Islam mungkin pusat kekhalifahan, pusat kepatriahannya disitulah, kayak ibu kotanya. Betul. Berarti Alexandria itu merupakan salah satu pusat kekristenan dari Kristen zaman awal. Ya. Dan itu mereka terpecah sekarang namanya menjadi Orientalis, Timur Orientalis, atau Orientalis saja, atau gereja non Kalsedon, karena mereka menolak hasil konsili Kalsedon. Itu nanti sejarah itu nanti panjang kalau dibicarakan, tapi intinya itu nanti kalau kita mau bicara sejarah kita bisa. Tapi kita ulangi lagi, para penonton yang kami muliakan, kita akan supaya ini masyarakat akan lebih banyak yang tahu, termasuk saya. 5 kepatriahan dari kekristenan. 1 dari Yerusalem. 2 Antioquia. 3 Bizantium, Konstantinopel itu. Terus kemudian 4 Alexandria. 5 Roma. Nah, Roma ini pusat tidak masuk di Kristen Ortodok ya? Ya, namanya semua dulu Kristen ya, Kristen yang artinya gini, namanya semua Kristen semua, cuman karena di Roma ini maksudnya untuk umum, tidak disebarkan untuk orang Yahudi saja, makanya Katolik itu artinya umum, Katolik. Jadi untuk umum namanya Kristen Katolik, tapi awalnya kan sama. Sebenarnya Kristen Timur juga pecahan dari gereja Roma gitu. Tapi yang wilayah-wilayah yang kepatriahan di Alexandria dan sebagainya, yang juga di Rusia, ya kan, Budia kan pernah ke Rusia itu. Jadi mereka masih sembayang, kan liturginya seperti itu kan, mereka sembayang, mirip semuanya. Maksudnya yang di Katolik Roma ini yang mungkin agak berbeda. Jadi dia tidak ada kewajiban sembahyang atau puasa seperti yang ditetapkan oleh gereja-gereja di, paling enggak yang saya kenal, yang saya pelajari itu Timur Koptik dari Orientalis. Sehingga dari Roma ini, kepatriahan Roma ini yang menyebar lebih paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Waktu itu kan menguasai kerajaannya kan. Jadi Yunani dan kerajaan Roma itu waktu itu kan kerajaan besar. Ya kan, kalau kayak sekarang Inggris, ya kan. Sekarang ini kan Inggris menjajah semua, jadi orang berbahasa Inggris. Ya, dulu banyak orang berbahasa Latin dan berbahasa Yunani karena mereka tuh menguasai pusat kerajaan besar gitulah istilahnya pada saat itu. Otomatis memberikan pengaruh pada yang lain. Termasuk dalam proyek Gold, Glory and Gospel itu kan? Ya kan, kalau dulu kan bahasa Inggris kan tidak tulisannya bahasa Latin seperti kita ini tulisan Latin. Dia bahasa Anglo-Saxon, pakai tulisan Saxon berarti karena begitu misionaris masuk pada abad 17, terus dia pakai bahasa Latin. Kayak kita ini kan tulisannya Latin, A, B, C, D. Kalau orang Jawa sebetulnya kalau kita berbahasa Jawa itu kan Hono Coroko,
betul. Nah kita ribet hono coroko ya kan, nggak praktis. Nah, kita pakai Latin karena kuatnya pengaruh mereka. Jadi Latin dengan Yunani kan beda juga. Bahasa Latin ini bahasa yang kita pakai lah dalam biologi, misalnya Oryza sativa. Itu bahasa dead language. Jadi bahasa tertulisnya masih dipakai beberapa untuk liturgi, ya kan. Kemudian tapi spoken language-nya sudah tidak dibicarakan, bahasanya sudah tidak hidup lagi gitu. Makanya dead language, bahasa itu sudah mati. Kalau bahasa Jawa kebalikan, spoken language-nya masih, orang Jawa masih ngomong Jawa dong, kita ngomong Jawa, tapi tulisannya sudah mati, tulisannya sudah nggak ada. Walaupun mati tulisannya, written language-nya sudah mati, tapi kalau spoken-nya masih dibicarakan, dia nggak mati bahasa itu gitu. Jauh lebih bertahan lebih lama. Iya, yang penting spoken language itu. Kalau Latin kan kita cuma tahu tertulisnya sampai sekarang. Kalau Yunani beda lagi kan, alfa, beta, gamma itu Yunani, bahasanya sudah berbeda dengan Latin. Itu. Oke. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخ عبديم وبخا مستيعين